Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Memang rumput sendiri kualitas airnya jelek. Termasuk soal pendapatan warga. Di tahun 2025 ini pendapatan warga RI masih saja kalah dari negara-negara tetangga. Di 2024, PDB per kapita Indonesia ini mencapai 4.960,3 dolar Amerika Serikat per tahun. Atau kalau dirupiahkan ini sebesar 78,6 juta rupiah. Artinya sudah naik 3,64 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai PDB Indonesia atas harga berlaku mencapai 22.139 triliun rupiah di tahun lalu. PDB per kapita ini menunjukkan besaran pendapatan rata-rata dan juga kemakmuran sebuah negara. Kalau makin tinggi artinya ya semakin makmur. Sayangnya PDB per kapita kita belum juga sampai di angka 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Berdasarkan data IMF, memang Indonesia bukan yang terendah di ASEAN, tapi masih kalah jauh dari Malaysia, bahkan dari Thailand. Singapura ya tentu saja ya ada di urutan pertama. Lalu ada Brunei Darussalam ini di urutan kedua, lalu baru Malaysia dan Thailand, lalu baru Indonesia di sini. Nah, memang di bawah Indonesia masih ada juga Vietnam dan juga ada Filipina. Vietnam ini pertumbuhannya signifikan dengan loncatan PDB per kapita hingga 300 dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Bisa jadi Vietnam akhirnya menyalip Indonesia di tahun ini. Sayangnya meskipun pendapatan per kapita Indonesia memang bukan yang terendah, tapi pengeluaran warga malah lebih besar dari pendapatannya. Kita pahami dulu ya, selisih ini didapatkan dari penghitungan gaji yang dikurangi dengan pengeluaran. Menurut data tersebut di tahun 2021 selisih gaji warga usia 17 hingga 40 tahun di Indonesia ini semuanya minus. Di tahun 2021 minusnya mencapai 65.529. Lalu diproyeksi di tahun 2030 ini minusnya bertambah hingga 118.986. Sayangnya di tahun 2045 yang katanya menjadi Indonesia emas ini malahan Indonesia jadi cemas. Karena minusnya akhirnya menjadi tambah besar begitu sampai 431 ribuan per bulannya. Kenapa? Karena ternyata kenaikan pengeluaran warga lajunya lebih besar daripada kenaikan upah. Nah inilah bedanya Indonesia dengan Vietnam. Meskipun PDB per kapita kita sebenarnya lebih tinggi. Tapi kalau di Vietnam kebutuhan dasar seperti rumah dan makanan ini diberikan insentif yang sangat tinggi oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia apalagi di kota-kota besar harga sewa tempat tinggal ini sangat tinggi. Sehingga pengeluaran banyak yang akhirnya tersedot untuk biaya tempat tinggal. Maka itu menurut LPS juga tabungan individu yang di bawah 100 juta semakin menurun di periode tahun 2021 hingga 2024 kalau dibandingkan dengan di tahun 2016 hingga 2019. Berbeda dengan tabungan di atas 5 miliar rupiah yang justru kenaikannya signifikan. Artinya apa? Kelas menengah semakin miskin tapi kelas atas justru semakin kaya. Kita